Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Perilaku Konsumen I dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dengan dosen pengampu Bapak Udin dan Ibu Ririn. Nah, di sini kami akan menganalisis dari berbagai sudut pandang mengenai perilaku konsumen dari produk UMKM pengharum ruangan Sri Udari Sen. Dan perkenalkan, saya Nuril Ayu Rosyanita. Kemudian di samping saya yaitu Satria Ramadan, dan kemudian di sini ada Risa, dan di pojok sebelah kiri ada Uki. Terima kasih atas waktunya udah mau diwawancarai. Mungkin langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Apa yang dilakukan untuk menganalisis perilaku konsumen di pasar Sriwet? Nah, jadi sebenarnya kita itu kan punya beberapa kompetitor, gitu. Nah, sebenarnya kita tuh kalau mau riset itu kita justru kemana? Semisal kayak ke mall, ke toko-toko kayak gitu buat analisis produknya. Dan saat itu kita kepikiran buat bikin kuesioner aja dan kita sebar di platform Instagram, terus WA buat orang-orang terdekat kayak gitu. Dan setelah kuesioner itu kita bagi juga kelompok mana aja yang bakal beli diffuser gitu loh. Ternyata ada yang mau beli rediffuser tapi baunya strong, ada juga beli rediffuser tapi baunya itu soft gitu. Nah, memang waktu itu cenderung banyak yang pengennya itu yang soft. Dari situ kita dapat data, habis gitu ya kita bikinkan produk gitu sih. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana Sriwet menentukan produk mana yang paling diminati oleh konsumen? Metrik penjualan kah atau reviewnya kah? Jadi yang pertama itu review, karena kan kita kan udah berjualan di online juga. Nah, pas di online itu ternyata review yang paling banyak suka itu ada di salah satu varian. Selain itu juga kan pameran-pameran itu kita mengadakan kayak experience langsung untuk mencium aromanya, dan dari beberapa orang yang berkunjung itu memang ada satu varian yang disukai. Jadi berdasarkan review dan berdasarkan pengalaman langsung ketika pameran gitu sih. Kemudian pertanyaan ketiga, apa strategi yang Sriwet terapkan untuk mengantisipasi perubahan tren dari konsumen? Kalau kita lebih main di strategi pemasaran ya, jadi kita pakai strategi pemasaran itu storytelling. Jadi kan tema kita kan emang bercerita lewat aroma. Jadi setiap kali kita upload postingan di Instagram itu selalu menggunakan storytelling, kayak menceritakan tempat-tempat eksotis atau mungkin menceritakan pengalaman-pengalaman dari konsumen yang pernah membeli begitu. Itu sih menurutku. Selanjutnya yang keempat, bagaimana Sriwet mengumpulkan data tentang preferensi dan kebiasaan pembelian dari konsumen? Oke, jadi sebenarnya kita itu bikin database konsumen itu, semisal kalau ada orang yang sudah beli itu kita masukin ke database, entah itu Instagramnya ataupun nama lengkapnya itu. Nah, di situ kita itu setelah itu bisa tanya-tanya langsung ke orangnya. Semisal 3 hari setelah pembelian kita tanya gimana, apakah ada kendala atau ada masalah di produk ini. Nah, terus dari situ kita juga tanya sebelumnya, memang kalaupun sebelumnya belum ditanya pekerjaannya apa, terus kebiasaannya, ya kita tanyakan di Instagram kayak gitu. Jadi kita itu juga membuat bonding dengan konsumen gitu. Nah, dari bonding tersebut bisa dimasukin ke database buat kedepannya kita bisa lihat ternyata kita cocoknya ke orang-orang yang seperti ini loh kayak gitu. Dan sejauh ini habit yang biasanya customer punya itu, mereka seringkali aktivitas di dalam ruangan sih, lebih gitu. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Sriwet hadapi dalam memahami perilaku konsumen? Mungkin lebih ke kompetitor dari brand kita. Jadi kayak semisal tuh konsumen tuh bilang, loh ini tahannya berapa lama, 5 minggu, loh brand ini loh bisa sampai 1 tahun, bisa sampai 6 bulan gitu-gitu. Padahal kayak udah jelas-jelas dari ukuran botolnya itu udah beda, terus milihnya juga lebih banyak gitu-gitu sih. Lebih ke situ kesulitannya, kayak memberikan pemahaman ke para konsumen kalau misal ya dari ukuran aja udah beda gitu sih. Oke, selanjutnya bagaimana Sriwet menyesuaikan produk atau layanan berdasarkan umpan balik dari konsumen? Jadi kita tuh selalu nanyain ke konsumen kita, ada problem kah dengan produk kita, ataupun
ada keinginan apa. Kalau misal kita bikin story di Instagram itu biasanya ada aja yang komen kayak misal Kak kapan jual parfum ataupun yang lainnya. Nah kita tetap edukasi kalau kita tuh masih berfokus pada home fragrance dulu itu. Nah buat waktu itu tuh sempet kalau ada yang bilang aromanya tuh kurang keluar. Nah saat itu juga kita langsung R&D dan sebar lagi produknya kita. Apakah itu produknya memang aromanya nggak keluar atau gimana, dan ternyata hasilnya ada kesalahan produksi di situ. Jadi kita udah minta maaf ke orangnya dan kita kasih yang baru kayak gitu. Oke, selanjutnya apa peran media sosial dalam mengaruhi perilaku konsumen terhadap produk dari Sriwet? Mungkin lebih ke branding ya. Jadi orang-orang itu jadi suka karena kita tuh brandingnya kan pakai storytelling kan, kayak bercerita lewat aroma lah. Kayak kita tuh pengen membawakan experience dari tempat-tempat eksotis di Indonesia ke ruangannya, ke ruangan para calon konsumen. Jadi para calon konsumen tertariknya di situ sih. Yang terakhir, apa pendekatan Sriwet dalam segmentasi pasar untuk menjangkau target konsumen? Kita menceritakan kembali pengalaman dari para konsumen yang telah membeli. Kayak semisal waktu itu pernah ada konsumen yang cerita ke kita kalau semisal salah satu bau dari varian kita tuh mengingatkan ibunya tentang adiknya yang lagi jauh di sana gitu, kok lagi merantau lah. Nah dari situ kita buatkan konten terkait itu. Jadi para konsumen itu merasa kalau semisal detail-detail kecil seperti ini ternyata diperhatikan loh oleh Sriwedari gitu sih. Oke, terima kasih. Udah cukup sih, terima kasih untuk udah meluangkan waktunya. Terima kasih Mas Ojan sama Mbak Isi. Nice. Oke, terima kasih Mas Febri sudah mau menjadi narasumber terkait perilaku konsumen. Oke, terima kasih Mas Jimmy telah mau menjadi informan kami untuk terkait perilaku konsumen. Oke, untuk motivasi saya membeli produk Sriwedari ini sebetulnya saya tuh orangnya emang full time memang di kamar gitu kan. Jadinya mungkin kalau saya bekerja atau gimana, kalau butuh uangnya jadinya saya ingin mencoba untuk sebenarnya pengen mencoba hal baru sih. Biasanya kan cuma pakai parfum atau mungkin pengharum ruangan yang semprot-semprotan gitu. Jadinya untuk red diffuser sendiri itu pengen mencoba apakah emang ada nuansa yang baru untuk merasakan kamar ini. Ternyata setelah itu mencoba sekali dua kalinya akhirnya nyaman dengan red diffuser gitu. Akhirnya motivasi saya emang selain looks-nya bagus untuk hiasan kamar juga ternyata mempunyai fungsi yang bagus juga. Berarti karena fungsional ya? Fungsional dan juga looks bagus dan Efeknya bisa juga. mempercantik mungkin meja kerja atau mungkin ruangan-ruangan gitu. Oke, pertama motivasi apa yang sehingga saya membeli produk Sriwedari? Yang pertama yakni berhubung ini milik teman ya, dan sebagai teman yang baik itu harus mensupport apa produk dari teman kita ya. Sebelumnya juga apa ya, memang sudah tahu karena ini dari munculnya kan dari kegiatan yang sama yakni di mana kewirausahaan. Jadi ya sedikit penasaran dan juga ingin bantu teman gitu. Oke, berarti untuk Mas Febri tahu dari produk Sriwedari dari tadi ya Mas ya? Ya dari kegiatan program yang sama itu kewirausahaan LKN Prodi. Oke. Untuk saya tahu produk ini sebenarnya ya dari teman saya sendiri memproduksi. Jadinya kan ingin selain untuk pertama kali mencoba juga mensupport produk yang teman saya gitu. Akhirnya saya tahu karena memang dikasih tahu gitu. Akhirnya pengen nyoba juga dan cuma ya itu dari mulut ke mulut itu saya punya produk ya sudah saya mencobanya sejujur itu saja. Oke. Iya. Sebenarnya kebutuhan ini sih, karena di ruangan atau di kos saya kan juga saya pakai Stella pengharum ruangan lah. Di sisi lain seperti yang awal tadi motivasinya ya ini ya untuk pengharum ruangan itu. Oke. Ingin mencoba experience baru red diffuser, soalnya kan kalau pewangi ruangan saya seringnya pakai yang mungkin teman-teman lihat di pas atau mungkin yang lain. Nah, red diffuser ini termasuk pewanginya yang mungkin pertama kali saya coba dan kemudian ada yang nawarin, akhirnya saya pengen mencoba dan akhirnya keterusan sampai sekarang itu. Berarti karena apa ya Mas? Yang baru, hal baru. Iya, hal baru.
seberapa penting sih Mas ulasan atau rekomendasi dari orang lain bagi Mas Simi ketika membeli sebuah produk? Oke. Menurut saya untuk membeli produk emang kalau mungkin saya tadi saya jelasinnya karena emang saya dikasih tahu dan emang produk teman saya gitu. Kalau mungkin review juga kalau dari mungkin dari orang lain tuh sangat penting soalnya emang produk itu harus dinilai dan mungkin harus ada apa namanya istilahnya testimoni gitu dari mungkin para customer dan lain-lain. Jadinya mungkin ulasan yang paling penting dari customer akhirnya bisa kayak saya sendiri sini kan saya mencoba pertama kalinya dari teman saya juga, jadinya itu ada review-review juga dari customer lain. Jadinya selain itu juga mempengaruhi saya juga untuk selalu memberi review dari ini juga gitu. Tergantung kalau aku 50-50 itu. Beberapa produk emang saya sering beli online juga, beberapa produk sering beli offline juga. Tapi kalau menurut saya lebih ke itunya sih kayak gampangnya gimana gitu. Kalau emang ordernya gampang harus offline ya offline aja, kalau online ya online aja gitu. Enggak aku harus beli online atau offline gitu. Jadinya 50-50 untuk aku belanja dimanapun gitu sesuai kebutuhan dan mungkin sesuai kenyamanan dan kemudahan. Kalau saya itu memang gitu sih. Berarti karena kemudahan ya? Kemudahan. Kalau dari Sriwedari sendiri kebetulan emang deket gitu, satu regional dari satu daerah gitu, akhirnya lebih suka belinya offline gitu. Oke. Kalau perihal kayak bahan-bahan yang perintilan ibaratnya kayak kebutuhan rumah seperti contoh seperti kayak peralatan mandi, peralatan masak itu saya lebih suka belanja offline. Karena di sisi lain lebih cepat sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kan contohnya seperti sabun habis, kalau pesan online kan mungkin kelamaan gitu, dan maka dari itu sukanya beli yang offline. Kalau yang online mungkin yang kayak penting tapi masih bisa penting tapi nggak begitu urgent gitu. Berarti dari tingkat ke urgensi ya Mas ya? Ya. Kalau yang bisa agak nanti bisa mending prefer online aja Ya. gitu. Oke. Meskipun harganya mungkin selisih 2.000 sampai 5.000 gitu mungkin kan. Oke, kalau pelayanan mereka cukup baik menurut sepengetahuanku, karena di sisi lain gimana ya, mereka juga yang mungkin baiknya itu piye gitu ya, untuk meyakinkan para calon customer itu menurut saya timnya Sriwedari juga cukup oke gitu, cukup bagus gitu. Mungkin kedepannya bisa makin ditingkatkan lagi gitu, bisa menjangkau calon customer yang lebih luas lagi gitu, nggak yang cuma sekedar tahu dan kepo, tapi itu menjadi sebuah kebutuhan juga bagi mereka gitu. Untuk servis sendiri untuk produk Sriwedari ini menurut saya meskipun produk ini masih merintis, menurut saya masih bagus sih. Bagus dari siapa? Dari mungkin pelayanan customer. Kalau mungkin saya belinya offline gitu, mungkin saya ketemu sama penjualnya gitu, saya beli, tapi kadang-kadang lebih mempermudah saya, soalnya kadang-kadang harus kayak itu diantar gitu loh. Dan juga beberapa kali saya beli juga dan dapat ada reward juga, ada itu, jadinya selain saya mendapatkan manfaat dari alat ini juga dan mungkin pengaruh ruangan juga, saya dapat kayak pelayanan yang lebih nyaman buat saya gitu juga. Kalau sosmed tentang produk yang saya beli nggak begitu sering sih. Kayaknya apa bisa kalau mau tahu aku mau beli ini terus cari tahunya gimana biasanya? Nyari tahunya dari temen, kayak pengalaman temen ketika pakai produk itu gitu. Oke. Yang aku jelasin juga tadi, aku mengonsumsi atau mungkin beli produk itu tergantung kemudahan juga. Kalau menurut saya lebih ke online aja, saya harus research meskipun barangnya itu barang yang mungkin diambil mudah offline atau gimana, tapi saya harus research juga di internet gitu. Artinya semuanya harus dipantau, harus dilihat, harus
harus direview satu-satu gitu, entah dari dan lain-lain sebelum mempertimbangkan kita mau beli barangnya atau tidak gitu. Jadinya online lebih enak untuk mencari mungkin tentang produknya tersebut gitu. Jadi sering ya Mas pakai sosial media untuk cari informasi. Ya, nah sosial medianya kalau kita mungkin ya pengen membeli suatu produk yang baru gitu yang kita nggak pernah beli, ya kita harus dari sosial medianya, entah itu ada beritanya juga, website atau mungkin video-video yang mereka produksi di media sosial gitu. Kalau setia dari brand mungkin Entah dari pelayanannya atau dari harganya. ya harganya. Oh, Harganya mungkin yang kedua dari bahannya. Kadang kan mungkin di awal harganya bisa cukup murah atau enggak alih-alih promo tapi selanjutnya harganya mahal. Nah di sisi lain mungkin dari produknya yang enggak berubah gitu loh. oh, konsistensi. Ya konsistensi itu Oh, oke. dari satu produknya. Oke, siap. Oke, cukup. Terima kasih Mas Febri atas Oke, waktunya. sama-sama. Terima kasih Oke, kembali. Satu juga, kalau dia mau mengakui kesalahannya dan mau membenarkan itu, artinya mungkin yang aku suka dari Sriwedari dari ini juga, semua komplain yang aku sampaikan ke teman-temannya, mungkin aku sampaikan ke salesnya juga, dia update dan dia selalu berbenah itu. Makanya saya selalu setia mungkin menggunakan produk ini, nggak cuma sekali 2 kali, hampir dia bukan sekarang hampir 5 kali 4 kali juga pakai itu. Artinya setengah tahun aku ditemenin Sriwedari sih, kalau dihitung mungkin satu bulan hanya ini aku udah hampir 1 tahun aku ditemenin Sriwedari terus, dan itu yang membuatku dari setiap aku beli ada kemajuan gitu. Akhirnya itu yang membuat aku setia di menggunakan ini sih. Oke. Cukup segitu Mas Imi, terima kasih atas waktunya sudah menjawab pertanyaan dari kami. Semoga semua urusannya dilancarkan. Amin. Terima kasih. Ya, sepanjang kebutuhan di dalam keluarga itu membutuhkan sesuatu ya harus dipakai. Nah strateginya, karena strategi kalau di komunikasi digital itu kita jangan terpengaruh oleh media digitalnya, tapi kebutuhan yang kita inginkan apa. Jadi kebutuhan itulah yang kita prioritaskan. Maka di dalam teori komunikasi, teori perilaku konsumen itu siapa dan distributornya itu siapa, produk yang akan kita beli itu apakah sesuai dengan keinginan kebutuhan kita di dalam rumah tangga atau dalam keluarga itu sendiri, atau hanya kepentingan untuk gaya hidup. Nah itu kalau kita fashion ya, kalau nggak fashion pakaian dan sebagainya itu mungkin kebutuhan, dan itu kan tidak kontinuitas, tapi yang dibutuhkan di dalam masyarakat sekarang ini adalah kebutuhan untuk sehari-hari, kebutuhan ekonomi, kebutuhan untuk kepentingan dalam kehidupan dia sehari-hari. Apa yang dibutuhkan itulah yang harus dikejar. Nah siapa yang menyedia? Maka jasa yang penyedia ini mungkin menggunakan digitalisasi. Strategi yang dilakukan adalah digitalisasi. Walaupun sekarang ada supermarket, Indomaret menawarkan jasa macam-macam itu, tapi kalau kita konsumen yang sudah punya pelanggan yang kita lakukan, maka kita harus update untuk memberikan respon pelayanan. Kita harus menjemput bola. Bagaimana cara menjemput bola? Hari ini katakanlah dia belanja tanggal berapa? Katakanlah dia belanja tanggal ini, kebutuhannya kapan dan sebagainya, dan kita harus punya data pelanggan itu. Seharusnya di dalam instansi Indomaret, supermarket dan sebagainya itu kita punya kartu pelanggan, kan kita kadang-kadang ditanya kartu pelanggan. Tapi kartu pelanggan itu tidak hanya kita dapat daftar kartu pelanggan, daftar reward, tidak itu, tapi harus ada tindak lanjut. Bagaimana tindak lanjutnya? Dihubungin. Bu, tanggal ini kemarin ibu beli ini dan sebagainya. Apakah tanggal ini tidak membutuhkan dalam kurun waktu 1 bulan? Dan itu harus kontinu, dan itu harus ada orang yang melakukan itu. Itu strategi yang dilakukan seharusnya. Karena konsumen butuhnya tiap bulan itu butuh. Contoh saudara saya itu butuh kan, sabun dan sebagainya. Oh mungkin 1 bulan tidak habis ya. Kami tunggu Bu, kira-kira tanggal berapa kami tunggu, dan itu harus di-share lagi. Ini ada promo Bu dan sebagainya. Promo itu kan kalau kita datang aja tahu, tapi kan tidak tahu kita datang. Iya, kalau nggak datang itu. Maka disitulah yang harus dilakukan strategi di bidang IT-nya. Mereka harus sering
komunikatif dengan pelanggan. Jadi intinya apa ya, kontinuitas ya Pak, harus Iya, terus. kontinuitas. Keputusan di pembeli itu adalah keputusan final karena dia adalah raja. Tapi ya distributor memang untuk menjual produk. Tapi kita keputusan sudah, saya tidak beli, tidak akan geser lagi. Jadi kalau orang yang dimulai dari kasihan tadi bisa berarah ke Iya. konsumtif nanti Pak, ya? Nanti konsumtif satu. Yang pertama nanti ketika dia sudah ada apa-apa, Pak, ini ada Pak promo lagi dan ini ada lagi. Nanti akan seperti itu. Terusan. Nah, makanya kita putuskan kalau sudah tidak mau ya sudah selesai. Itu yang kita lakukan. Oke. Terima kasih Pak. Cukup Iya, kita aja. monggo sama-sama. Oke. Baik, kesimpulan dari analisis yang telah kami lakukan adalah konsumen akan terus melakukan pembelian berulang apabila produsen konsisten dalam memproduksi produk-produknya. Atau dengan kata lain, produsen menepati janji-janji yang sudah ditawarkan kepada pembelinya.